Baik, perkenalkan nama saya Maharani Senama Hukom, NIM 20430100002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS, yaitu Google. Nah, asal mula Google itu apa sih? Jadi pada tahun 1998 ada dua mahasiswa PhD Universitas Stanford, itu Larry Page sama Sergey Brin. Jadi mereka itu ndiriin perusahaan mesin pencari, jadi itu dinamain Google. Nah, asal mulanya itu mengacu pada angka Google 1 diikuti dengan 100 angka 0 dan mengacu pada jumlah besar data yang tersedia secara online yang dapat ditemukan oleh perusahaan gitu. Nah, misi Google ini itu buat ngatur informasi dunia. Jadi pembuatnya itu bisa diakses sama dipakai secara universal kayak gitu. Jadi perusahaan itu fokus pertamanya itu buat nyiptain mesin pencari yang sempurna. Jadi berfungsi karena menggunakan jutaan tautan situs web yang lain untuk membantu menentukan situs mana yang menawarkan konten paling berharga. Jadi Google itu sebagai alat pencarinya gitu. Jadi Google itu juga membuat dan mendistribusikan produknya secara gratis. Nah, yang pada gilirannya telah menarik sejumlah pengiklan online yang mencari ruang iklan bertarget. Jadi sekitar 96% dari pendapatan Google itu berasal dari iklan online, yang berarti bahwa menciptakan ruang iklan itu sangat penting buat pertumbuhan perusahaan. Nah, Google itu juga menjual ruang iklan di halamannya melalui program yang disebut AdWords. Nah, jadi di AdWords itu yang ditautin ke kata kunci tertentu. Jadi ratusan ribu perusahaan itu pakai AdWords itu dengan membeli iklan penelusuran. Nah, di situ itu ada kotak kecil berbasis teks yang ditampilkan di samping hasil penelusuran relevan yang dibayar pengiklan. Kayak dibayar pengiklan tuh kayak kita itu cuman ngeklik gitu. Jadi mereka udah dapat AdSense. Google juga menjalankan program periklanan yang disebut AdSense, yang memungkinkan situs web manapun untuk menampilkan iklan Google bertarget yang relevan dengan konten situsnya. Jadi Google itu kayak dia itu bisa bantu iklan-iklan juga yang ada di internet kayak gitu. Nah, penerbit situs web itu mendapatkan uang setiap kali pengunjung mereka mengeklik iklan ini. Jadi mereka itu cuman nampilin iklan, tapi kalau iklannya cuman diklik aja itu mereka udah dapat penghasilan kayak gitu. Contohnya ada Google Analytics. Misalnya kayak gratis untuk pengiklanan Google dan memberikan laporan khusus yang merinci gimana pengguna internet itu menemukan situs. Jadi iklan apa yang dilihat sama mereka, terus iklan apa yang diklik sama mereka. Jadi gimana mereka berperilaku di situs web tersebut gitu, dan berapa banyak lalu lintas yang dihasilkan tuh kayak tingkatannya itu berapa banyak mereka yang membuka atau mengeklik itu tadi. Nah, dengan kemampuannya untuk menyebarkan data yang memungkinkan peningkatan terkini dalam program pemasaran web, jadi Google itu dukung gaya pemasaran di mana sumber daya dan anggaran iklan itu terus dipantau sama bisa dioptimalkan kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dibalik setiap produk dari Google itu untuk membantu pengguna menemukan informasi yang mereka butuhkan dan membantu mereka menyelesaikan sesuatu dengan lebih baik dan lebih cepat, lebih mudah dari sebelumnya. Jadi sekarang ini banyak produk dan layanan Google gitu, yang contohnya kayak web,
ada Google Chrome, terus Maps, Google Play, YouTube, nah kayak gitu. Nah terus sekarang tuh dunia kan kayak menjadi lebih mobile, menjadi lebih maju. Jadi Google itu bertaruh besar dalam kategori mobile. Jadi di tahun 2008 Google itu ngeluncurin Android. Jadi sistem operasi seluler ini, Android yang dinamain Android ini, itu berhadapan langsung sama iPhone, Apple. Yang perbedaan terbesar antara mereka berdua itu, kalau Android itu gratis, kayak terbuka, terus didukung sama investasi jutaan dolar, yang berarti Google ingin mitranya itu membantu membangun dan mendesain Android selama bertahun-tahun. Nah, investasi terbayar pada 2020, Android itu jadi sistem operasi seluler nomor 1 di pasar. Saat saat Google berkembang jadi teknologi seluler dengan cepat memimpin dalam periklanan seluler dengan 75% pangsa pasar untuk iklan pencarian dan sekitar 50% pangsa pasar untuk semua iklan seluler. Jadi hitungannya Google tuh jadi kayak nomor 1 gitu loh. Nah yang terakhir tuh ada tujuan utamanya Google. Itu mereka tuh mau menjangkau sebanyak mungkin orang di web, baik melalui PC atau perangkat seluler, misalnya HP gitu. Jadi semakin banyak yang menggunakan web mereka, semakin banyak iklan yang dapat dijual Google. Produk baru Google itu nggak cuma buat mencapai tujuan ini, jadi produk baru Google itu juga buat web menjadi pengalaman yang lebih personal. Jadi Google itu mau ngasih kepercayaan ke penggunanya gitu. Selanjutnya beralih ke pertanyaan. Dengan portofolio yang beragam seperti Google, apa nilai-nilai merek inti perusahaan? Merek itu kayak brand value. Jadi dengan beragam portofolio, Google itu punya brand value yang mendasarinya gitu loh. Jadi sebagai warga korporasi global, Google itu berusaha keras buat jadi salah satu good guys gitu. Jadi kayak jadi orang baik gitu di dunia usaha di bawah lingkungan kerja Touchy-Feely. Nah, dasarnya itu Google itu memperkerjakan orang-orang hebat yang berharap banyak dari mereka dalam kembali. Jadi mereka mau menjadi nomor 1 lagi itu. Jadi mereka itu juga coba buat nyiptain lingkungan di mana orang itu bisa makmur, bisa tumbuh gitu. Jadi bisa, karena adanya Google itu mereka semua terbantu. Jadi mereka memperlakukan orang dengan keadilan dan rasa hormat, berbagi ide dan diterima secara terbuka. Itu tujuan utamanya Google. Terus yang kedua, apa berikutnya untuk Google? Apakah mereka melakukan hal yang benar mengambil Microsoft dengan konsep komputasi awan dan Apple dalam perjuangan untuk ponsel pintar? Nah, Google ini sekarang lagi coba buat ngejangkau sebanyak mungkin orang di web, di PC, pokoknya di teknologi mobile kayak gitu. Jadi, apakah itu melakukan hal yang benar mengambil Microsoft dengan konsep cloud computing? Jadi merupakan menurut saya ini tuh kita berpikir kanan, berbicara Microsoft dengan konsep cloud computing itu karena hasil ini tuh bisa diakses sama orang, bisa diakses sama semua orang. Jadi dokumen, aplikasi mereka melalui web browser itu bukan pribadi infrastruktur fisik dan perangkat lunak. Jadi orang itu bisa ngeakses dokumen mereka di mana aja, lebih cepat, lebih aman kayak gitu. Jadi Google itu dapat menangkap Microsoft konsumen Google
menjadi tujuan utama kayak gitu. Jadi Google itu mengambil keputusan yang tepat dalam perjuangan untuk smartphone sama Apple tadi itu. Jadi dia berlomba-lomba untuk menyaingi Apple. Jadi sistem operasi Google Android saat ini itu dalam memimpin dengan pangsa pasar 52% pemilik smartphone di Amerika Serikat selama Q2 2013. Sekian, terima kasih.